Tuhan disampaikan saat itu, di saat yang lalu, saat ini diberitakan adalah untuk setiap kita. Mungkin saat ini Tuhan sedang berkata pada saudara, Tuhan sedang ingatkan saudara, sementara firman ini disampaikan sudah terlalu lama kamu ada di posisi itu terus, nggak gerak-gerak terus, sudah terlalu lama. Saudara itu tidak mengalami breakthrough, tidak mengalami terobosan, sudah terlalu lama. Prestasinya hanya itu saja, saudara. Jadi saudara, Tuhan ingin mengajak saudara mulai melangkah, bergerak ke yang lain, karena sudah terlalu lama. Segala sesuatu, saudara, kalau kita tinggal di sesuatu atau melakukan kita sesuatu, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi saudara rutinitas, saudara. Mungkin bahkan ada terlalu lama hidup dalam dosa, ya menang-menang. Tetap saja di situ, nggak bertobat-tobat. Hari ini Tuhan sedang berbicara, sudah terlalu lama. Ada waktunya engkau melangkah, ada waktunya engkau tinggalkan dosa. Sudah terlalu lama. Saudara, mungkin ada yang malas-malasan, nggak berjuang sungguh-sungguh dalam studimu. Sudah terlalu lama. Kalau saudara nggak bergerak nanti akan ketinggalan. Mungkin ada yang sedang diingatkan Tuhan, sudah terlalu lama. Kamu pekerjaannya hanya gitu-gitu saja terus, saudara. Nggak ada ya pemikiran sesuatu seperti itu, keadaanmu seperti itu terus. Sudah terlalu lama, saudara. Ya di tempat yang seperti itu, bahkan mungkin sudah terlalu lama saudara menderita terus, tapi tetap diam saja. Harusnya saudara mulai ya tinggalkan itu semuanya, masuk ke sesuatu yang baru. Sudah terlalu lama saudara kekurangan terus, sudah terlalu lama saudara mengalami hidup yang hancur, sudah terlalu lama saudara dalam pergumulan rumah tangga yang tidak pernah diselesaikan. Saudara, ini waktunya untuk saudara nanti bisa bangkit, karena Tuhan berkata sudah terlalu lama. Saudara, tinggalkan itu, dan saya percaya itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena segala sesuatu, saudara, kalau sudah lama, hanya bisa jadi mapan. Roh kemapanan itu musuh terbesar, atau minimal salah satu musuh terbesar untuk sukses. Kalau saudara mapan dengan keadaanmu, saudara tidak akan termotivasi lagi, saudara tidak akan berjuang lagi, saudara tidak akan belajar lagi, saudara tidak akan usaha lagi sungguh-sungguh, saudara. Maka keadaanmu ya seperti itu. Sekarang seperti itu, puluhan tahun kemudian seperti itu, mati pun seperti itu, pulang ke rumah bapak seperti itu. Nggak pernah ada terobosan, nggak ada suatu yang luar biasa, saudara. Karena saudara, kenyamanan, kemapanan itu membius kita untuk diam saja, nggak bergerak. Kemapanan, kenyamanan itu menghentikan kegerakan kita. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus saja, apapun yang sedang saudara hadapi, jangan saudara mapan di tempat, jangan saudara tidak bergerak lagi. Saatnya bergerak. Tuhan panggil kita untuk melangkah. Tuhan panggil saudara dan saya untuk bergerak dan untuk sesuatu yang luar biasa. Saya masih ingat, saudara, ya gereja kita sejak awal, ya gereja kita dilahirkan, ya terus dari 7 orang kita berjuang, saudara, terus minta visi 1000 digenapi, visi 5.000 digenapi, visi 10.000 digenapi, visi 20.000 digenapi. Bahkan saat itu ada banyak pelayanan yang lain, ya ada radio lah, ada sekolah lah, ada STT, macam-macam, saudara. Lalu kalau saudara masih ingat, saat itu saya merasa cukuplah, ngapain lagi, saudara. Ya sudah seperti ini cukup. Sejak saya merasa cukup, saudara, saat itu otomatis nggak ada perjuangan sungguh-sungguh, otomatis nggak ada usaha sungguh-sungguh, otomatis tidak minta visi lagi yang baru, dan gereja kita juga otomatis stagnasi, nggak lagi ada gerakan, nggak ada lagi kemajuan, saudara. Itu otomatis karena kita merasa sudah cukup. Seperti ini saja, mapan dengan kekurangannya, mapan dengan kelemahannya, makan dengan penderitaannya, nggak pernah mengalami terobosan, saudara. Oh, sampai beberapa waktu, berapa hamba Tuhan ingatkan saya, sampai juga puncaknya suicide eating. Nggak tahu dia ada urusan apa ke Solo, di Novotel, cari saya dan Pak Jo, Budita ketemu di sana. Dia hanya ingin menyampaikan, Tuhan ingin, ya kamu tidak berhenti. Tuhan ingin
kamu gereja keluarga Allah ngalami season yang baru, saudara, level yang baru, terobosan yang baru. Hanya itu saja pesannya, saudara. Saya tahu belum bergerak, tapi sejak itu saya mulai sadar adalah kehendak Tuhan. Kita itu gereja Tuhan tidak hanya merasa cukup diam saja. Tuhan ingin kita maju, lebih maju lagi, selamatkan jiwa lebih dan lebih banyak lagi, terus berprestasi jadi berkat lebih dan lebih lagi. Selama kita masih hidup, Tuhan ingin kita tetap berkarya, tetap berbuat banyak, tetap ada prestasinya, tetap ada hasilnya. Baru akhirnya saya sadar. Lalu saya mulai lagi minta visi dari Tuhan. Saya pikir 50.000, Tuhan beri kejutan. Ternyata visi berikutnya berapa, saudara? 1 juta. Tuhan itu ingin bicara dengan saya. Jangan batasi rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan batasi karya Tuhan yang luar biasa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jangan batasi. 1 juta saat itu kelihatannya nggak masuk akal, saudara, betul nggak? Tapi akhirnya Tuhan terus bawa kita. Bahkan sampai waktu kita dibawa ke Nigeria. Wah, saudara, jemaat itu bisa belasan juta, 16 juta. KKR itu bisa 17 juta. Lalu disadarkan 1 juta itu bisa, bukan tidak bisa. Hanya kita dulunya belum tahu, dibukakan Tuhan di sana. Hari ini saya juga ingin bicara pada saudara. Pesan pertama, sudah terlalu lama mungkin saudara berdiam sini. Mapan dengan keadaanmu. Jangan mapan dengan sakit penyakitmu. Jangan mapan dengan kekuranganmu. Jangan mapan dengan penderitaanmu. Jangan mapan dengan hasil yang sudah kau capai. Tuhan punya rencana lebih. Ulangan 1 tadi, sekarang ayat berikutnya 7 dan 8. Pesannya, majulah, berangkatlah. Sudah terlalu lama tadi, jangan diam saja. Maka sekarang majulah. Katakan saudara, apa saudara? Majulah, apalagi saudara? Berangkatlah, maju sungguh-sungguh, melangkah sungguh-sungguh. Berangkatlah, saudara, bertindaklah. Pergilah ke pegunungan orang Amori, kepada semua tetangga mereka di Araba, Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke pegunungan Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, bangkitlah, melangkahlah, karena Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah menyerahkan pada kita. Ambillah, saudara, pesannya Tuhan. Jangan diam saja. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari kehidupan yang kita pikirkan, harapkan. Karena Tuhan telah menyerahkan negeri pada kita. Lalu masuklah, dudukilah, milikilah negeri itu yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka dan kepada keturunannya, saudara. Jadi saat ini, saudara, sekali lagi ada mandat, ada pesan dari Tuhan. Maju, bergerak sungguh-sungguh, melangkah, saudara. Jangan terus nyaman dengan keadaan saudara. Saudara tidak akan bisa lebih maju. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari yang sudah dicapai saat ini, saudara. Ada sesuatu yang luar biasa lagi. Jadi jangan berhenti. Maka temanya take over, saudara. Move, take over. Ada ambil alih, saudara. Kuasailah. Di situ dikatakan rebutlah, dapatkanlah, milikilah, saudara. Dan itu akan menjadi apa yang Tuhan berikan pada saudara. Amin. Dan saya percaya itu pesan yang penting. Katakan sebelah, ayo bangkit, maju, jangan diam saja. Kalau mereka tetap diam saja, selamanya enggak pernah dapat Kanaan yang sudah disediakan. Selamanya hanya di gunung Heret saja, saudara. Tuhan sediakan Kanaan, tempat yang jauh lebih indah, tempat yang jauh lebih makmur, tempat yang jauh lebih luar biasa sekali. Dan itu anugerah yang besar. Memang ada saatnya menunggu, tapi juga ada saatnya bangkit. Ada saatnya bergerak. Saudara, kita mungkin saudara sudah sekian lama, saudara berdiam diri, mungkin menunggu waktunya. Tapi hari ini firman Tuhan sudah berkata, sudah terlalu lama, sudah lama. Sekarang waktunya, bangkitlah, bergeraklah, raihlah, dapat